Baik, kembali lagi dengan saya Ikram Maulana. Pada kali ini kita akan membahas kuis. Ini tidak mengenai masalah modul atau apa. Ini mengenai kuis yang telah dilakukan pada sebelumnya. Sini ada beberapa perubahan yang telah saya buat, yaitu pada soal nomor satu ya, terus pada soal nomor dua. Baik, langsung saja kita masuk. Layoutnya, terus Oke. Nah, pada pada kuis kali ini itu kita disuruh membuat halaman baru, activity baru, yang mana terdiri atas 3 menu button navigation, yaitu ada untuk menuju soal satu, soal 2, dan terakhir itu button untuk logout atau keluar kembali ke main activity pada percobaan praktikum. Dapat kita lihat ini di desainnya. Bentar, reloading. Hmm, ya, oke. Ini seperti yang kita lihat, ini bagian main activity pada kuisnya, yang mana di sini terletak frame layout untuk fragment dari dua button nav ini, soal satu dan soal dua. Lalu ada layout untuk button navigation ya. Kalau kita lihat, saya sudah mengatur dengan warnanya sesuai dengan warna yang saya inginkan. Dan juga satu lagi, jangan lupa untuk frame layoutnya itu height-nya kita buat 0 dp. Agar kenapa? Agar frame layoutnya nanti jangan berlebihan ya, atau menutup bagian bottom navigation-nya. Oke, next, lanjut. Kita ke Kotlin-nya. Ini seperti biasa kita buat dulu binding-nya ke diri sendiri. Terus, tidak lupa kita buat perpindahan antar fragment. Seperti pada percobaan sebelumnya, kita buat defaultnya itu, di sini saya buat ke soal satu. Soal satu berarti ini untuk soal satunya yang ditugaskan untuk mencari BMI, body mass kalkulator yang untuk menghitung badan kita itu dalam kategori apa, semisal kurus, normal, atau berat. Terus ada fragment soal 2. Ini kita menggunakan list view dengan di atasnya toolbar ya. Nah, ini sama kayak di main activity. Jangan lupa list view-nya kita buat height-nya 0 agar list view-nya tidak menutupi bagian atasnya yaitu toolbar-nya. Kita atur. Nah, di list view ini eh, kita akan dapat berpindah tempat ketika list view ini ditekan. Misalnya ini Shopee ya, ini Tokopedia, kita pencet, maka dia akan berpindah tempat ke website dari Shopee tersebut atau Tokopedia tersebut. Tapi sebelum itu, dia akan menampilkan suatu splash screen, yang mana splash screen ini terdiri dari sebuah logo, yang mana logonya menyesuaikan dengan list view tersebut. Misalnya Shopee, maka splash screen-nya dengan logo Shopee. Tokopedia, splash screen-nya dengan logo Tokopedia. Nah, itu.
Untuk codingannya, ini masih di quiz atau activity. Ini bagian binding untuk button nav-nya. Di sini saya buat when atau dalam codingan itu namanya switch. ID dari soal satu. Soal satu ini nama dari button nav atau navigation-nya. Itu dapat kita lihat di bagian menu nav quiz. Nah, ini ada di soal satu, soal 2. Jadi dari sini kita tinggal panggil ID-nya saja. Nah, ketika ketika soal satu ditekan, maka dia akan mengganti halaman dari frame layout-nya itu dengan soal satu. Misal kita pencet tombol soal 2, maka dia akan ganti ke halaman fragmen soal 2. Nah, bila kita menekan tombol keluar, ini tombol keluar ini, maka di sini akan menjalankan alert, yang mana ini sebagai konfirmasi 2 kali. Apakah kita ingin keluar dari halaman ini? Jika iya, logikanya maka dia akan intent atau bersambung ke halaman main activity, halaman utama dari percobaan praktikum ini ya. Nah, selanjutnya adalah ini tak perlu juga. Nah, bila batal atau off, maka dialognya dismiss, tidak ada melakukan apapun, dan akan muncul snack bar Anda kembali ke halaman quiz. Nah, itu untuk tombol keluarnya. Selanjutnya ini ada kita buat suatu fungsi baru. Ini gunanya untuk untuk menyambungkan fragmen tersebut dengan frame layout kita. Ini frame container. Ini dia tersambung ke bagian fragment container.id. Ini bagian wajib agar fragmentnya dapat fungsi. Oke, itu mengenai main activity untuk quiznya. Kita masuk ke fragmen soal satunya. Bagaimana kerja soal satu ini? Pertama, mana nih? Soal satu, soal satu, soal satu fragmen. Nah, ini. Pertama, seperti biasa kita buat bindingnya, terus, seterusnya. Lalu kita inisialisasikan berat sama tingginya. Kita buat dalam bentuk string. Terus, misalnya if BMI-nya atau hasil dari perhitungannya itu berat dibagi tinggi dibagi 100 dikali dengan tinggi dibagi 100. Dan hasilnya setelah dihasilkan, maka variabel dari hasil BMI ini dia akan menjadi kesimpulan dari inputan yang telah kita masuk. Ini udah lihat configure-nya untuk toolbar ya. Ini karena ini di fragment, jadi agak khusus dia toolbarnya dengan titelnya BMI calculator. Nah, selanjutnya itu soal 2, membuat list view, mana list view itu akan menyambungkan ke website dari masing-masing list view tersebut. Ini bagian layoutnya, sudah saya jelaskan sebelumnya. Kita masuk ke Kotlin-nya. Nah, sebelum itu saya deskripsikan atau inisiasikan di list view itu apa-apa saja. Di sini saya buat ada Zalora, Blibli, Lazada, Tokopedia, dan Shopee. Selanjutnya, seperti biasa kita buat fungsi onViewCreate untuk toolbarnya dengan list, itu namanya list e-commerce. Selanjutnya kita buat definisikan adapter untuk list tersebut. Ini wajib agar dapat listnya dapat bekerja. Ini juga. Nah, dari ini ada tambahan ekstra yaitu tambahkan aksi saat item di list diklik. Kita bandingkan dengan list itemnya, ya. Nah, ketika salah satu tombol list itu ditekan, dia akan berpindah tempat ke splash screen quiz 1.
Nah, itu berdasarkan e-commerce name. Jadi, misal e-commerce name-nya Shopee, maka splash screen-nya akan menampilkan logo dari Shopee. Misal Tokopedia e-commerce name-nya, maka splash screen akan menampilkan logo dari Tokopedia. Oke, itu dapat kita lihat di bagian Kotlin splash screen views. Coba kita lihat ini. Ini tampilan awal sesuai dengan list yang kita pilih, maka ini logonya akan berubah. Nah, pertama-tama itu kita definisikan dulu URL map dengan title-nya. Misal Tokopedia, dia akan berpindah tempat ke website Tokopedia. Tapi sebelum itu dia akan menjalankan splash screen yang telah kita buat. Ini sudah diselesaikan dengan nama e-commerce name yang terdapat di bagian soal 2 ya. Terus logo name-nya ini mendefinisikan untuk memanggil logo yang diinginkan sesuai dengan list view. Terus selanjutnya dengan URL. Nah, setelah splash screen itu bekerja, dia akan menyambungkan ke web view quiz. Di mana di web view itu akan menampilkan dari URL atau website yang akan dituju. Dengan splash delay, itu saya buat sebanyak 3000 atau 3 detik. Nah, kita masuk ke web view quiz. Tidak banyak ini juga. Ini dia menggunakan intent untuk menyambungkan URL dari e-commerce list view yang kita tekan. Jadi, bila URL tidak sama dengan 0 atau kosong, dia akan menjalankan list view yang telah kita pilih. Misal Tokopedia, maka dia akan menuju ke tokopedia.com dan seterusnya. Terus saya buat fungsi untuk support navigate up agar toolbar yang kita miliki itu dapat toolbar dalam web view itu dapat bekerja. Oke, kita jalankan. Ini halaman soal 1. Dia akan default yang akan menampilkan halaman itu halaman soal 1, bukan halaman soal 2 atau keluar. Coba kita buat. Saya berat badannya 50, tinggi badannya 170. Table. BMI Anda 17, termasuk kategori kurus. Masuk soal 2. Ini ada 5 list e-commerce, ada Tokopedia, Shopee, Lazada, Bibli. Kita coba salah satu. Ia akan menampilkan splash screen tersebut dengan logo masing-masing dari list view. Coba kita buat Shopee. Logo Shopee-nya muncul. Berhasil. Kita coba Lazada. Berhasil juga. Next, kita coba bibli.com. Splash screen dengan logo berhasil. Dan juga websitenya berhasil juga. Terakhir, kita coba Lazada. Logonya. Nah, berhasil. Baik, itu saja dari laporan quiz pada kali ini. Lebih kurang, terima kasih. Saya tutup.